Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Utama CV Agromat Nusantara Bapak Imasdil Aji, yang kami hormati Bupati Jember, yang kami hormati Kepala PTSB Jember ataupun yang mewakili, yang kami hormati mitra dan calon mitra yang telah hadir. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara temu bisnis CV Agromat Nusantara pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum memasuki acara, izinkan saya membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu pemutaran video company profile, acara yang keempat yaitu sambutan dan pengenalan perusahaan, acara yang kelima yaitu sesi tanya jawab yang berisikan dengan 2 termin, acara yang keenam pembacaan doa, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Acara pertama yaitu pembukaan, langsung saja kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pemutaran company profile CV Agromat Nusantara. Indonesia merupakan negara yang memiliki tanah subur, ditambah dengan iklimnya yang tropis, sehingga cocok untuk kegiatan pertanian. Pada era saat ini, usaha jual bibit tanaman pada dasarnya merupakan bisnis dengan struktur yang sederhana, serta ketahanan pangan adalah salah satu poin penting yang perlu diperhatikan. CV Agromart Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi bibit pada tanaman hortikultura. Perusahaan ini bertempat di Jalan Mastrip, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. CV Agromart Nusantara ini didirikan oleh Bima Setio Aji pada tahun 2023. CV Agromart Nusantara bergerak di bidang pembibitan tanaman, baik yang diproduksi sendiri ataupun mitra dengan petani yang membudidayakan bibit tanaman hortikultura. Bibit yang diproduksi dan dipasarkan di perusahaan ini antara lain alpukat, durian, jambu, kelengkeng, dan jeruk.
Untuk saat ini, jangkauan pasar hanya berfokus pada daerah Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang. Dalam menunjang terwujudnya tujuan perusahaan, CV Agromart Nusantara memiliki visi dan misi, yaitu menjadi penyedia unggul dan terpercaya untuk bibit hortikultura berkualitas tinggi yang mendukung pertumbuhan produktivitas pertanian global. Mengembangkan, memproduksi, dan menyediakan varietas bibit unggul dengan kualitas terbaik yang didukung oleh riset ilmiah dan teknik pemuliaan modern. Inovasi dan penelitian berkelanjutan. Melakukan penelitian yang berkelanjutan untuk mengembangkan varietas bibit yang tangguh, tahan terhadap hama, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pertanian masa depan. Berikut adalah jajaran struktur organisasi dengan Direktur Utama Bima Setio Aji sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kelangsungan dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Di bawah naungan Direktur Utama terdapat jajaran manajer yang menaungi beberapa divisi. Yang pertama, manajer produksi, yaitu Fira Sekar Anissa, yang bertugas untuk merencanakan, melakukan, mengevaluasi, dan melaporkan segala bentuk proses produksi pada perusahaan. Selanjutnya HRD, yaitu Safira Kamila, yang memiliki tugas berkaitan dengan SDM di dalam lingkup perusahaan, baik merencanakan kebutuhan tenaga kerja ataupun menyusun strategi dan kebijakan pengelolaan SDM di perusahaan. Manajer keuangan, yaitu Debbie Safira, yang memiliki peran dalam mengelola segala aspek keuangan dan akuntansi di perusahaan, serta memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Selanjutnya, manajer marketing, yaitu Abir Rizky, yang berperan dalam segala bentuk pemasaran produk, mulai dari mencari informasi terkait minat petani, hingga rencana promosi yang efektif dan efisien. Lalu terdapat manajer research and development, yaitu Bima Setio Aji, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengawasan aktivitas penelitian dan pengembangan di perusahaan. Dalam proses produksi hingga pemasarannya, semua aspek perusahaan berperan bersama dalam pengembangan CV Agromart Nusantara menjadi yang lebih baik lagi. CV Agromart Nusantara senantiasa mengembangkan dan membantu petani mendapatkan bibit hortikultura yang unggul dan mewadahi petani untuk mengembangkan kemitraan bibit hortikultura. CV Agromart Nusantara membangun pertanian mulai bibit berkualitas. Selanjutnya memasuki acara ini, yaitu sambutan dan pengenalan perusahaan kepada Bapak Menteri Haji. Saya bersilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini pada acara yang ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang temu bisnis CV Agromart Nusantara. CV Agromart Nusantara ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembibitan, yang khususnya yaitu bibit tanaman hortikultura. Perusahaan ini memproduksi bibit sendiri, mulai dari membuat media tanam, terus persemaian, grafting, dan juga penjualannya. Perusahaan ini bertempat di Jalan Masri, Kecamatan Jembersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan juga perusahaan ini menerima bentuk segala jual beli skala besar maupun kecil, atau bisa disebut dengan eceran atau grosir.
Untuk visi dan misi ini, visinya yaitu menjadi penyedia unggul dan terpercaya untuk bibit hortikultura berkualitas tinggi yang mendukung pertumbuhan produktivitas pertanian global. Menjadi penyedia unggul, yaitu yang dimaksudkan adalah perusahaan CV Abdurrahman Nusantara ini menyediakan bibit tanaman hortikultura yang unggul, tahan penyakit, umur yang panjang dan juga terpercaya. Untuk misinya yaitu menghasilkan bibit berkualitas tinggi, inovasi dan penelitian berkelanjutan, kepatuhan dan berkelanjutan. Yang keempat adalah kemitraan strategis, yang kelima keunggulan layanan pelanggan, dan keenam pengembangan global. Selanjutnya, untuk produk sendiri, di sini perusahaan kita ada 5 produk, di antaranya adalah alpukat, jambu, kelengkeng, jeruk, durian, dan ini berbagai varietas. Untuk skala produksi sendiri, perusahaan kami per tahunnya itu menghasilkan dapat memproduksi sekitar 45.000 bibit per tahun. Dan untuk produk unggulan dari perusahaan kami yaitu di sini produk jeruk seperti yang sudah saya bawa ini bisa dilihat. Dan jeruk ini yang diproduksi oleh CV Abdurrahman Nusantara, perusahaan kami ini berumur panjang, tahan penyakit, dan juga dapat berbunga di segala musim. Jeruk ini dapat ditanam sekitar umur 1 sampai 1,5 tahun sudah bisa berbuah. Dan untuk wilayah pemasaran sendiri, di sini ada 5 wilayah atau bisa disebut tapak kerja, di antaranya adalah Jember sendiri, di Lumajang, Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Untuk pendistribusian, biasanya CV kami menggunakan ekspedisi seperti truk atau pick up yang biasanya satu truk itu berisi 1.200. Tapi kita mencari amannya untuk menjaga kualitas bibit kita biasanya isi 1.000 bibit per truk. Dan juga pengiriman ini kita tidak asal-asalan, kita memilih waktu malam hari. Karena apa? Karena kita menghindari panas terik matahari agar kualitas bibit kita terjaga, tidak layu dan tidak rontok daun. Untuk pemasaran kita juga melalui tiga jalur, datanya adalah Instagram, Facebook, dan website. Kenapa kita memilih 3 aplikasi ini? Dikarenakan yang Instagram dan Facebook ini sudah banyak orang mempunyai atau memakai fitur ini, dan juga sudah banyak sekali yang menggunakannya. Dan untuk website sendiri itu, jika Bapak dan Ibu ingin melihat lebih detailnya, bisa melihat di websitenya itu. Dan saya menjamin untuk Bapak Ibu ini mau pesan, bisa langsung mendm ke Facebook atau ke Instagram. Dan untuk investasi di perusahaan kami ini minimal uang yang diinvestasikan adalah 10 juta, 20 juta, 40 juta, 50 juta, atau 60 juta, terus berkelipatan 10 juta itu. Dan akan kembali modal sekitar kurang lebih 4 sampai 6 tahun. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita membuka 2 termin, dalam 1 termin berisi 2 pertanyaan. Apabila ada yang bertanya, silakan mengajukan tangan dan memperkenalkan diri. Silakan. Perkenalkan, saya Zaki dari CV Sweety Garden. Di sini saya ingin bertanya kepada CV Abdurrahman Nusantara. Bagaimana strategi pemasaran dari CV Abdurrahman Nusantara sendiri untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana cara perusahaan kita menjangkau pasar yang lebih luas lagi? Ya, ini masyarakat untuk jadi jangka yang luas lagi, kita menggunakan media online tersebut, diantaranya adalah Facebook dan Instagram, dan juga website. Nah, untuk pemesanannya langsung saja itu bisa melalui DM atau SMS melalui nomor yang tertera di brosur.
untuk jangkauannya itu masih ya itu menggunakan media sosial itu yang lebih efektif. Kurang lebihnya gitu. Gimana? Apa ada sambahan dari penanya? Mungkin ada yang bertanya lagi, silakan untuk mengacungkan tangan dan memperkenalkan diri. Bu Sri dari CV dari CV Sukajaya Makmur ingin bertanya kepada CV Agro Nusantara. Yang pertama yaitu mengapa untuk bibit yang dipasarkan hanya bibit durian, alpukat, jeruk, jambu dan kelengkeng? Kenapa tidak bibit tahunan yang lainnya? Tanaman tahunan yang lainnya? Terima kasih. Baik Ibu Sri, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab aja kenapa kami hanya memproduksi 5 bibit tersebut. Karena untuk saat ini permintaan yang atau pesanan yang paling besar di Bondowoso, Banyuwangi dan sekitarnya itu yang sudah saya sebutkan itu yang kebanyakan itu masih jeruk, alpukat, durian, kelengkeng dan jambu. Dan untuk lainnya itu tidak menutup kemungkinan perusahaan kami juga memproduksi bibit-bibit tahunan lainnya. Tetapi masih berfokus kepada 5 komoditas itu saja. Terima kasih. Mungkin ada yang tambahan, apa sudah cukup? Izin bertanya kembali. Untuk rencana bibit yang akan diproduksi itu bibit apa saja? Ini yang mau diproduksi maksudnya yang mau diproduksi selain 5 bibit itu atau gimana? Mungkin bisa dispesifikasikan pertanyaannya. Iya, selain 5 bibit alpukat, kelengkeng, durian, jambu dan jeruk. Untuk saat ini ya tetap itu kita 5 komoditas itu masih tetap, tapi ya untuk selanjutnya mungkin ya bisa kita kembangkan seperti bibit rambutan, bibit buah-buah lainnya itu. Tetapi perusahaan kami ini masih berfokus ke 5 komoditas yang sekarang dikembangkan itu. Baik, terima kasih. Baik, termin pertama saya tutup. Saya buka kembali termin kedua. Apabila ada yang bertanya, silakan angkat tangan dan memperkenalkan diri. Baik, Pak, izin bertanya, saya perkenalkan saya Bu Tuti dari Banyuwangi. Nah, tadi kan ada salah satu tempatnya itu kan cabangnya ada juga di Banyuwangi itu ya. Nah, semisal nih saya kedepannya berpikir untuk bermitra atau enggak gitu, saya itu ingin menanamkan modal di perusahaannya jenengan gitu. Nah, itu bagaimana nanti kalau semisal saya itu menanamkan modal, itu kemungkinan itu berapa persen yang saya dapat dan berapa dalam jangka waktu berapa modal yang saya tanamkan itu dapat kembali seperti itu. Kalau bermitra itu bagaimana untuk syarat-syaratnya, tata caranya gitu kayak gimana gitu. Terima kasih. Jadi langsung saya jawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Namanya dijawab? Oh iya, Bu Tuti dari Banyuwangi. Terima kasih. Pertanyaannya saya ulangi, berapa persen dari investasi yang berapa
Iya gini, saya ulangi. Untuk pertanyaannya, kan kemungkinan kedepannya saya berpikir untuk menanamkan modal ya. Nah, semisal saya itu nanti akan menanamkan modal sebesar 200 juta, semisal. Nah, itu nanti kemungkinan saat saya menanamkan modal segitu, itu berapa persen yang nantinya akan saya dapat dari penanaman modal saya itu. Dan kemungkinan juga itu berapa lama saya bisa penanaman modal saya itu 200 juta itu bisa kembali gitu. Ya, untuk semuanya Bu Ikuti ini menanamkan modal 200 juta di perusahaan kami itu berapa? Yang pertama adalah berapa tahun yang kembali, yang pastinya sekitar 5 sampai 6 tahun. Untuk persenannya berapa persen yang sudah dapatkan itu kita sudah mematok persenan sekitar 15%. Dan nanti dalam 5 tahun itu modal akan saya kembalikan dan plus bonus itu yang 15% itu. Kurang lebihnya begitu. Nah, terus yang pertanyaan kedua itu untuk mitra, saya pengen jadi mitra. Selain saya pengen jadi penanam modal, saya itu juga mau jadi mitra. Mungkin saya juga punya ini toko pembibitan juga, tapi saya cuma menyediakan pre-order seperti itu karena bibitnya saya rencana mau ngambil ke perusahaannya CV Agroman Nusantara ini. Nah, itu nanti gimana untuk syarat-syaratnya, apa yang perlu saya penuhi gitu buat jadi mitranya Bapak kayak gitu. Terima kasih. Baik, untuk syarat-syarat menjadi mitra seperti pre-order itu ya gampang saja. Mungkin cuma langsung KTP sama kakak itu saja. Nanti kita langsung ke admin pemasaran itu, nanti sudah akan dijelaskan lebih detailnya. Dan juga bagaimana nanti pengirimannya ke sana, nanti pengiriman itu dibebankan oleh perusahaan. Dan juga untuk harganya nanti kami akan mematok harga yang sama dari perusahaan kami, dan itu untuk laba dari penjual atau mitra ibunya itu kita kasih persenan sekitar 5% dari apa yang dijual, yang banyak yang dijual oleh ibu tersebut gitu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin saya kembalikan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Ya, Ibu. Terima kasih, izin bertanya ya Bapak CEO. Di sini itu kan menyambung pertanyaan dari Ibu Tuti. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya itu Ibu Juliati. Menyambung pertanyaan dari Ibu Tuti barusan, kalau bermitra itu kan syaratnya tadi KK dan KTP gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak berapa harga bermitra dengan perusahaannya sampean ini. Kemudian nanti dari setelah bermitra, setelah melakukan MOU, nanti itu akan dapat berapa gitu tiap bibitnya. Mungkin misalnya di sini kan ada 5 bibit. Mungkin setelah bermitra itu satu kali pengiriman mungkin bisa 20 bibit per tanaman ini gitu. Mungkin itu saja Pak. Jadi terima kasih pertanyaannya. Saya jawab langsung ya. Untuk syaratnya kan udah sekali, yaitu KTP dan KK. Dan untuk syarat lainnya itu untuk pembayaran itu tidak ada. Cukup KK dan KTP itu karena kita mudah saja, kita untuk membantu petani dan menyuplai duit kita kemana saja, sehingga duit kita itu dimana
diterima banyak yang diterima petani gitu. Jadinya untuk kita jika ingin ibu bermitra dengan kita menjualkan bibitnya gitu kan, itu kita mematok minimal pembelian itu 100 sampai 50 sampai 100 minimal. Jadi kita bisa mengirimkan itu ke rumah ibu. Untuk berapa besar kisaran keuntungan yang didapatkan dari ibu, itu per 100-nya itu sekitar 5% itu, kurang lebihnya sama gitu. Monggo kalau mau disangka. Iya Bapak, cukup jelas sekali ya atas jawabannya. Kemudian saya izin menanyakan lanjutan. Dari 5 tanaman bibit ini yang paling best seller, yang paling banyak di order oleh petani itu apa Pak? Kemudian kiranya dari perusahaannya sampai ini melakukan riset nggak tiap bulan atau tiap tahunnya petani itu banyak menanam apa dan banyak membutuhkan tanaman apa nih di tahun depan gitu. Mungkin itu juga menjadi penguat saya untuk terus bermitra dengan terus bergabung dengan perusahaannya sampean gitu. Baik, saya jawab ya. Untuk tanaman bestseller di perusahaan kami atau yang sering diminati itu yaitu tanaman jeruk sendiri yang saya bawa ini. Karena apa? Karena tanaman jeruk yang dari perusahaan kami ini memiliki umur yang ganja sekitar 1,5 tahun langsung berbuah, dan juga buahnya itu tidak mengenal musim. Kenapa kok sangat diminati jeruk ini? Karena yaitu mudah ditanam baik di dataran rendah dan di dataran tinggi, dan juga pemasaran buahnya itu sangat menjanjikan dan menguntungkan. Jadinya yang bestseller itu di perusahaan kami ini masih jeruk ini. Untuk riset per tahunnya itu kita juga melakukan untuk per tahunnya, tetapi untuk saat ini masih berjalan, masih diusahakan, tapi untuk kedepannya ya itu akan melakukan riset itu. Terima kasih juga. Kurang lebihnya begitu. Baik, cukup jelas. Saya kembalikan pada Mbak Esi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari ibu-ibu. Untuk sesi tanya jawab saya tutup. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Bapak Abir Rizky Gunawan. Kepada Bapak Abir saya dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalal anbiya wal mursalin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih, anugerahilah kami kehidupan yang penuh dengan ketakwaan. Ya Allah yang Maha Pemurah, anugerahilah kami ilmu yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama, serta jadikanlah kami anak yang soleh dan yang berbakti kepadamu dan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah kami generasi muda pembawa bunga dan buah yang bermanfaat untuk dipersembahkan kepada nusa bangsa serta agama. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa orang tua kami dan bapak ibu guru kami yang telah mendidik dan membimbing kami ke jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Tahu, perkenankanlah doa kami karena kami tahu Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir yaitu penutup. Sekian pemaparan perusahaan CV Agromat Nusantara. Saya selaku MC mewakili perusahaan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.